Di tengah lembah tersembunyi antara pegunungan Arfak dan hutan rawa Papua Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Yuan Benuwalar. Ia adalah keturunan terakhir dari garis lurus penjaga adat suku Asmat, yang dahulu dikenal sebagai para pelukis roh dan penjaga sungai sakral. Wajah Yuan menyimpan kemiripan dengan nenek moyangnya, terutama kakeknya, Tuan Walerek, kepala adat terakhir sebelum suku Asmat menghilang dari peta dunia. Sejak kecil, Yuan telah diajarkan kisah-kisah mistis tentang Asmat oleh ibunya. Ia tahu bahwa suku mereka memiliki tradisi pahatan kayu tertua di tanah Papua, bahkan mendahului ukiran Asmat yang kini mendunia. Dalam mimpinya, ia sering melihat sungai merah mengalir dari langit ke bumi, mimpi yang menurut ibunya adalah pertanda dari roh leluhur yang memanggil. Meskipun tinggal di kota kecil Fakfak untuk bersekolah, Yuan selalu kembali ke rumah panggung tua di pinggiran hutan saat libur tiba. Ia percaya bahwa sesuatu yang besar tersembunyi dalam jejak leluhurnya, jejak yang telah dilupakan oleh dunia luar karena tidak adanya catatan tertulis. Baginya, misi hidupnya adalah membuktikan bahwa suku Asmat bukanlah legenda. Di rumah kayu tua yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya, ia menemukan kotak rotan berisi ukiran tua, peta kulit kayu, dan sehelai noken yang masih berbau damar. Setiap benda itu memiliki corak yang tidak ditemukan pada suku-suku Papua lainnya. Yuan tahu bahwa ia harus memulai pencarian, tidak hanya untuk menemukan akar dirinya, tetapi untuk menjaga agar warisan Asmat tidak tenggelam dalam sunyi sejarah. Suatu malam, di bawah cahaya bulan penuh, Yuan duduk di depan perapian sambil menggenggam kalung taring babi peninggalan kakeknya. Ia menatap api sambil menggumamkan mantra tua yang pernah diajarkan padanya, Isukama, Nawakta Asmat, Suwarena, Atakudina. Api berkedip-kedip, dan angin menerpa dengan suara seperti bisikan. Malam itu, ia tahu, pencariannya telah dimulai. Yuan memulai pencariannya dengan menelusuri jalur lama yang disebut, Wamlaret, jalur arwah menurut kepercayaan Asmat. Jalur itu dikenal oleh suku-suku tetangga sebagai jalur angker yang tidak pernah dilewati siapapun sejak tahun 1960-an, saat penjajah terakhir membakar kampung tua Asmat dalam operasi militer yang tak pernah tercatat resmi. Di sepanjang jalur itu, Yuan mencatat simbol-simbol aneh di pohon sagu dan batu besar. Ia mengambil foto dan menandai lokasi dengan GPS, meskipun sinyal sering hilang. Namun baginya, setiap ukiran spiral dan garis patah adalah bukti bahwa suku Asmat memiliki sistem komunikasi dan seni yang sangat tua, mungkin bahkan prasejarah. Dalam perjalanannya, ia bertemu seorang lelaki tua bernama Salemo dari suku Mbaham Mata, yang mengaku pernah melihat kampung tua Asmat saat masih kecil. Salemo mengatakan bahwa kampung itu dibangun di atas mata air panas dan memiliki rumah-rumah panggung yang dicat dengan darah dan arang. Orang Asmat tidak tinggal, mereka bersembunyi dari dunia, kata Salemo dengan mata kosong. Yuan memutuskan untuk menyusuri sungai Lemore, yang menurut peta kuno dari kulit kayu mengarah ke pusat kampung suku Asmat. Ia membuat rakit sederhana dari batang pohon dan menavigasi sungai yang dikelilingi akar-akar raksasa dan suara burung kasuari. Suatu malam, ia bermimpi bertemu seorang wanita tua berambut putih yang berkata, "Kau belum siap, darahmu belum mengakar." Saat terbangun, Yuan menemukan sebuah tengkorak manusia yang digantung di pohon dengan tali rotan dan bulu-bulu kasuari. Di dahinya, tergurat lambang spiral 3 garis yang persis seperti lambang di kalung warisan kakeknya. Ia tidak takut, ia tersenyum pelan, ia tahu, ia semakin dekat. Kampung tua itu akhirnya ditemukan di balik kabut tebal, di sebuah dataran tinggi yang dipenuhi kabut sepanjang hari. Rumah-rumah panggung telah ditelan lumut, namun ukiran pada tiang dan dinding masih terlihat jelas. Setiap rumah dihiasi wajah-wajah memanjang dan mata bundar seperti topeng ritual. Yuan menyentuh ukiran itu dan merasakan hawa dingin menyusup ke tulangnya. Di tengah kampung, ia menemukan balai adat batu yang disebut Wamebe, yang berarti perut bumi. Di sanalah, menurut legenda, para leluhur Asmat melakukan pemanggilan roh dan pembacaan langit. Yuan duduk di tengah lingkaran batu dan membakar damar seperti yang dilakukan kakeknya dulu. Bau tajam itu membuatnya pusing, dan dalam semedi, ia melihat kilatan masa lalu, kampung yang hidup, tawa anak-anak, dan suara genderang tulang. Yuan memotret dan mencatat setiap detail, lalu mengirimkannya kepada dosen antropologi di kampusnya, Dr. Helena Arwan. Dosen itu kaget dan segera menerbangkan tim peneliti dari Jakarta untuk melakukan ekspedisi resmi.
Dunia akhirnya tahu, suku Asmat pernah ada dan meninggalkan peradaban kompleks yang belum pernah didokumentasikan. Namun, Yuan merasa jiwanya belum tenang. Ia bermimpi lagi bertemu wanita tua yang kali ini memberinya sepotong batu hitam. Ini adalah jantung Asmat. Kembalikan ke pusar bumi, katanya. Batu itu ternyata cocok dengan lubang kecil di altar batu di tengah kampung. Begitu batu itu dipasang, angin besar berhembus dan hutan mendadak senyap. Saat kabut menghilang, Yuan melihat sosok-sosok samar di kejauhan, bayangan manusia dengan pakaian bulu dan tombak di tangan. Ia tidak takut. Ia berdiri dan membungkuk dengan hormat. Ia tahu, roh-roh leluhur menerima kehadirannya. Ia bukan hanya peneliti, tapi kini menjadi bagian dari sejarah sukunya. Keesokan paginya, Yuan menuliskan segala pengalamannya di sebuah buku catatan kulit kayu yang ia temukan di salah satu rumah panggung. Di situ, ia menyalin ulang simbol-simbol Asmat, yang menurutnya memiliki kemiripan dengan lukisan gua zaman Neolitikum di Sangir atau Teluk Berau. Ia mulai meyakini bahwa suku Asmat bisa jadi adalah cabang awal dari migrasi Austronesia yang tertinggal dalam isolasi. Dr. Helena Arwan dan timnya tiba beberapa hari kemudian dengan helikopter kecil. Mereka membawa peralatan pemetaan 3D, pengambilan sampel karbon, dan perlengkapan ekspedisi profesional. Yuan menyambut mereka dengan senyum tenang dan mengajak mereka berkeliling kampung tua itu. Hasil awal mereka mengejutkan, banyak artefak yang bahkan mendahului penanggalan kerajaan Majapahit. Dalam penggalian awal di belakang Balai Wamebe, ditemukan potongan tulang yang telah diasah menjadi alat musik, serta pecahan tembikar yang tidak umum digunakan oleh suku Papua lainnya. Yang lebih mengejutkan, ditemukan semacam kalender batu yang menunjukkan pemahaman pergerakan bulan dan bintang. Suku Asmat tampaknya juga pengamat langit yang mendalam. Di malam hari, tim antropologi berkumpul di sekitar api unggun bersama Yuan. Mereka berdiskusi tentang kemungkinan bahwa Asmat adalah sisa dari peradaban kuno Melanesia yang belum terjamah penjajah atau arus besar budaya barat. Yuan hanya tersenyum dan berkata, leluhur kami sudah tahu kapan laut pasang sebelum kalender dibuat. Namun tak semua penduduk lokal setuju. Beberapa tetua suku tetangga menganggap bahwa bangkitnya nama Asmat akan membuka luka lama, perang suku, penindasan, dan pengkhianatan leluhur. Yuan sadar bahwa perjuangannya tidak hanya soal sejarah, tapi juga tentang merawat luka sosial dan menghormati batas-batas yang masih hidup dalam ingatan generasi tua. Beberapa minggu kemudian, sebuah artefak besar ditemukan di bawah lapisan tanah keras di samping mata air panas, sebuah patung batu besar berbentuk burung langka yang hanya dikenal oleh penduduk setempat sebagai walimat, burung roh penjaga air. Patung itu sangat detail, dengan guratan menyerupai tulisan kuno. Para ahli memperkirakan usianya lebih dari 1.200 tahun. Penemuan itu membuat nama suku Asmat mulai disebut dalam jurnal internasional dan forum budaya nasional. Namun Yuan tidak tertarik pada sorotan media. Baginya, tujuan utamanya adalah mengembalikan keseimbangan antara pengetahuan dan penghormatan, antara sains dan spiritualitas. Ia menghindari wawancara dan lebih banyak menulis buku harian yang ditujukan untuk anak cucunya kelak. Di malam-malam yang sunyi, ia masih kerap bermimpi wanita tua yang kini memperkenalkannya sebagai Ibu Langit, nenek moyang tertua Asmat. Kau telah membuka pintu, tapi belum menutup lubang gelap, katanya dalam bahasa Asmat yang nyaris hilang. Yuan mulai menyadari bahwa tugasnya belum selesai, ia harus menyelami sejarah kelam Asmat yang tidak pernah tertulis. Ia lalu memulai perjalanan ke gua tua di balik Bukit Warlame, yang menurut legenda adalah tempat pengasingan para pemberontak Asmat yang menolak tunduk pada roh langit. Di sana, ia menemukan lukisan gua yang menggambarkan manusia bersayap, hewan berkepala dua, dan seekor ikan raksasa yang memakan bulan. Di sudut gua, tertulis dalam simbol, saat anak terakhir Asmat kembali, langit akan menangis. Yuan mengambil tanah dari gua itu dan menyimpannya dalam tabung bambu. Ia tahu bahwa tanah itu adalah saksi bisu dari pengasingan, penderitaan, dan pemisahan yang dialami oleh leluhurnya. Ia mencium tanah itu sambil berdoa dengan bahasa Asmat, yang kini perlahan ia pelajari kembali. Malam itu, suara tangisan angin terdengar di sela pepohonan. Langit mulai mendung. Hujan deras turun selama 3 hari berturut-turut, membasahi seluruh kampung tua Asmat. Para peneliti terpaksa menghentikan penggalian, dan beberapa dari mereka mulai mengalami mimpi aneh seperti yang dialami Yuan. Dr. Helena bermimpi berjalan di atas danau darah, sementara asistennya melihat ular bersayap melilit tubuhnya.
Semua merasa ada sesuatu yang terbangun. Di tengah badai itu, Yuan duduk di rumah panggung tua peninggalan kakeknya. Ia membaca ulang catatan dari kotak rotan yang ia temukan dulu, ternyata di bagian dasar ada lembaran kulit binatang dengan tulisan simbolik yang belum pernah ia lihat. Ia mengirim fotonya ke profesor epigrafi di Jerman, yang kemudian membalas, "Ini bukan Papua. Ini Proto-Oseanik." Temuan itu membuat semuanya terdiam. Jika benar tulisan itu berasal dari sistem Proto-Oseanik, maka berarti suku Asmat adalah salah satu dari kelompok yang pertama menulis bahasa mereka sendiri sebelum bahasa Polinesia menyebar. Ini mengubah seluruh pemahaman antropologi Timur Indonesia. Yuan akhirnya diundang untuk berbicara di Kongres Kebudayaan Nasional. Namun, ia hanya memberikan satu kutipan, warisan bukan hanya untuk ditemukan, tapi untuk dihormati. Ia lalu kembali ke kampung tua dan menolak semua tawaran komersial. Ia tidak ingin Asmat menjadi objek wisata. Ia ingin Asmat tetap hidup dalam sunyi. Saat hujan reda, kampung tua tampak lebih segar. Pepohonan mengeluarkan aroma damar yang kuat, dan mata air panas tampak menyala dengan cahaya alami. Yuan berdiri di tengah lapangan sambil memegang tongkat kayu ukir, simbol warisan kepala adat. Ia telah menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara roh dan manusia. Beberapa bulan kemudian, generasi muda dari suku-suku sekitar mulai berdatangan untuk belajar dari Yuan. Ia membuka kelas kecil di Balai Batu, mengajarkan bahasa Asmat dasar, sejarah simbol, dan filosofi roh air dan langit. Ia tidak menyebut dirinya guru, tapi pengingat. Anak-anak muda itu belajar menenun kain tanah liat, melukis motif spiral, dan membuat musik dari tulang burung. Mereka juga belajar menghormati sungai, tidak menyebut nama leluhur sembarangan, dan memberi sesaji kepada pohon tua. Yuan merasa harapan kembali tumbuh. Ia juga memulai proyek digitalisasi warisan Asmat, bekerja sama dengan lembaga kebudayaan dan IT lokal. Setiap simbol, lagu, dan doa tua direkam dan disimpan dalam arsip virtual yang hanya dapat diakses oleh keturunan Asmat dan mitra budaya yang sah. Ini untuk mencegah komersialisasi liar oleh pihak luar. Namun, ada tantangan. Beberapa pihak mulai mempertanyakan keabsahan Asmat sebagai suku mandiri, karena kurangnya catatan kolonial atau misi gereja pada masa lalu. Yuan dengan tenang menanggapi, ketidaktahuan orang luar bukan berarti kami tidak ada. Kami hanya memilih diam selama dunia bicara sendiri. Saat ia menyelesaikan lukisan besar di dinding balai, lukisan tentang burung walimat dan manusia bersayap, ia meneteskan air mata. Ia tahu, karya itu bukan miliknya, tapi milik semua roh yang telah dilupakan. Kini, mereka bicara kembali melalui tangan dan keyakinannya. Suku Asmat pun mulai mendapat pengakuan. Pemerintah daerah Papua Barat menetapkan lokasi kampung tua Asmat sebagai zona warisan leluhur tak terjamah. Tidak boleh ada hotel, restoran, atau bangunan modern. Hanya rumah panggung, pohon, dan roh. Yuan diangkat sebagai Walar Simeli, atau penjaga cahaya oleh Dewan Adat Gabungan. Gelar itu bukan kehormatan politik, tapi sumpah spiritual. Ia kini memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara pengetahuan dan rahasia. Tidak semua hal boleh diungkapkan. Ia menolak tawaran dari perusahaan film dokumenter besar yang ingin membuat seri Netflix tentang Asmat. Ia khawatir bahwa penyederhanaan budaya ke layar akan menghapus makna sakral. Ia hanya bersedia bekerja sama dengan sineas lokal yang mengerti filosofi diam dan hormat. Satu demi satu, cerita lisan mulai hidup kembali. Anak-anak menyanyikan lagu pelipur jiwa dalam bahasa Asmat. Para pemuda menciptakan alat musik baru berbasis bentuk-bentuk tua. Wanita menenun sambil menceritakan ulang dongeng tentang pelangi yang menyusui bumi. Yuan tersenyum melihat semua itu. Ia tahu, walau dunia tidak sepenuhnya percaya, roh-roh leluhur telah menerima kembalinya kehidupan dalam sunyi. Ia telah membuka pintu, menyalakan cahaya, dan menanam akar. Kini, ia menunggu siapa yang akan menyiram pohon warisan itu selanjutnya.